Halo sahabat Ngolah Bola, balik lagi bersama gue Rizky Melia di program Ngolah Bola. Nah kali ini gue nggak sendiri nih, ditemani oleh seseorang yang sudah malang melintang di dunia sepak bola. Kalian semua pasti sudah pada tahu ya. Ada Bung Hadi di sini. Halo Bung Hadi, apa kabar? Kabar baik Rizky, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kali ini guys, kita bakalan ngomongin seputar Timnas Indonesia yang sebentar lagi bakalan berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023. Nah kalau melihat lawan-lawan Indonesia nih ya, gimana nih menurut Bung Hadi nih Indonesia? Kalau menurut saya ya sebetulnya agak berat ya kalau ngelihat bagaimana Kuwait, Yordania, dan Nepal sendiri sebetulnya bukan lawan yang mudah. Dan khususnya Yordania ya. Yordania tuh lawan yang sebenarnya sangat tangguh buat Indonesia. Karena kita sudah 4 kali bertemu dengan Yordania dan sama sekali nggak pernah menang. Bahkan 2019 kita dibantai 4-1 di King Abdullah ya di Yordania. Dan khususnya Kuwait ya, sebagai tuan rumah kita 6 kali bertemu juga hanya sekali menang, sekali menang, 2 kali kalah, 3 kali seri. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya Kuwait juga bukan lawan yang mudah sebenarnya di kualifikasi ini. Begitu juga Nepal. Nepal meskipun orang bilang secara ranking jauh di bawah Indonesia, 168, tapi tetap saja kalau kita melihat bagaimana pertandingan terakhir ya Indonesia melawan Bangladesh, itu menjadi bukti bahwa kita nggak mudah melawan Nepal. Karena di pertandingan di Asia Selatan sendiri, meskipun Nepal juga bukan tim-tim yang papan atas lah di Asia Selatan, tapi dia berhasil loh masuk ke final Piala Asia Selatan ya. Kalau di sini kita AFF. Saat itu bertemu dengan India walaupun mereka kalah dengan 0-3. Ini membuktikan bahwa sebenarnya 3 lawan kita di kualifikasi Piala Asia 2023 itu bukan lawan yang mudah. Dan ini harus menjadi pelecut semangat ya buat Indonesia untuk bisa meraih kemenangan walaupun itu sebenarnya sangat sulit. Seperti itu Rizky. Tapi kalau menurut Bung Hadi sendiri nih, Indonesia di bawah Sintayong nih, progresnya gimana sih setelah SEA Games kemarin itu? Kalau kita bicara hanya SEA Games, tentu ada penurunan performa ya. Soalnya kita harus melihat bagaimana performa Indonesia di AFF. Nah, kalau di AFF kita memang di awal-awal ya tampil nggak terlalu baik ya, walaupun kita bisa menahan seri Vietnam, menang lawan Laos, Kamboja, atau juga membantai Malaysia. Tapi sebetulnya peak permainan Indonesia di AFF itu bisa kelihatan bagaimana pola yang diinginkan oleh Sintayong itu terjadi saat Indonesia melawan Malaysia di penyisihan grup. Dan juga saat melawan Singapura di semifinal di AFF. Itu sebetulnya yang menjadi ciri atau konsep yang diinginkan oleh Sintayong untuk dimainkan oleh tim nasional Indonesia. Nah kembali ke SEA Games. Saat SEA Games sebetulnya ini bisa dibilang ada penurunan performa ya dari permainan timnas atau permainan tim nasional Indonesia di bawah Sintayong karena itu tadi karena memang ada beberapa pemain yang tidak bisa memperkuat tim SEA Games seperti Ivan Jaya, Elkan Bagot atau misalkan Asnawi di akhir baru bisa bermain, ada juga misalkan Arhan Pratama juga tidak bisa bermain. Dan harus diingat pula bahwa penampilan Indonesia di SEA Games itu setelah istirahat lama setelah kompetisi kita selesai. Ini sangat berpengaruh buat performa tim nasional Indonesia. Kita lihat bagaimana Ricky Kambuaya tidak seberingas saat tampil di AFF, saat tampil di SEA Games. Walaupun kita juga masih bisa berhasil maju ke semifinal. Itu membuktikan bahwa ada sedikit penurunan dari tim nasional Indonesia setelah tampil di SEA Games. Dan terbukti saat melawan Bangladesh pun kita juga tidak mudah untuk bisa melawan Bangladesh. Kita hanya mampu meraih hasil imbang. Tapi kita harus ingat juga bahwa Bangladesh bukanlah tim yang kita bisa bilang walaupun secara peringkat ada di bawah Indonesia 188, tapi kita harus diingat juga bahwa permainan sepak bola sekarang tuh hampir sama. Dia menerapkan pressure yang sangat ketat buat tim nasional Indonesia dan itu tidak mudah diantisipasi Indonesia. Dan akhirnya Indonesia pun hanya mampu bermain imbang dan memang ada terjadi sedikit penurunan performa dari tim Indonesia setelah SEA Games. Bung, besok Evan Dimas sama Egy Maulana dikabarkan nggak bisa bergabung nih di timnas karena cedera. Nah, dengan tidak adanya 2 pemain ini, apakah itu mempengaruhi kekuatan atau permainan timnas nantinya? Kalau Egy pemain bagus ya. Memang sangat disayangkan jika Egy tidak mampu bermain untuk tim nasional di kualifikasi Piala Asia nanti di Kuwait. Tapi kan penggantinya juga banyak. Ada Sadil, ada Witan, dan itu ada Irfan Jaya, membuktikan bahwa kehilangan Egy tidak terlalu signifikan lah untuk kekuatan tim nasional Indonesia karena memang sudah ada penggantinya. Sadil bukan pemain yang
apa namanya sembarangan, dia cukup cukup bagus ya di Sabah pun termasuk pemain bintang. Irfan Jaya salah satu pahlawan kita di Piala AFF dengan 3 gol. Begitu juga Witan di Piala AFF sangat cemerlang permainannya, dan saya rasa dengan 3 pemain winger ini saya rasa sudah cukup ya. Sedangkan Evan Dimas itu kan adalah pemain gelandang sebetulnya box to box. Sebetulnya Evan Dimas itu memiliki banyak kekurangan juga. Memang untuk mengatur permainan dia bagus, untuk memegang bola bagus. Tapi sebagai seorang box to box 50-50 yang pemain tengah tapi lebih di tengah, Evan itu memiliki kekurangan tidak bisa bertahan dengan baik. Nah, itu sangat-sangat sangat terlihat ya jika Evan bermain melawan tim-tim Arab. Saya rasa Evan pasti cadangan, nggak mungkin dimainkan. Karena memang kalau Evan bermain, pasti kekurangan satu pemain yang bisa bertahan. Apalagi jika satu Evan dan satunya si Lili Pali atau Kambuaya. Berarti cuma ada satu pemain yang bisa bertahan. Mungkin Mark Locke atau Rahmat Irianto. Kalau jika bermain bersama Evan, pasti ada 2 pemain yang bisa bertahan dengan sangat baik. Saya rasa dengan kehilangan Evan masih bisa ditanggulangi dengan pemain-pemain seperti ada Ricky Kambuaya ataupun Lili Pali. Dan juga ada Mark Locke dan juga Rahmat Irianto. Seperti Iya, itu. emang kalau dilihat sepak bola sekarang sih pemain ini harus serba bisa ya. All round pastinya. Meskipun dia penyerang harus bisa bertahan juga kayak gitu. Kalau menurut Bung Hadi sendiri pemain kunci timnas Indonesia besok di kualifikasi Piala Asia siapa nih? Harusnya ada Mark Locke, ya, Ricky Kambuaya, dan juga saya berpikirnya lebih ke Vano ya, ke Lili Pali. Soalnya kalau Mark Locke tuh memang sebagai gelandang bertahan ini sangat vital. Karena Mark Locke bukan hanya bisa merebut bola, tapi juga bisa mendistribusi bola dengan sangat baik. Sedangkan Kambuaya tentu pemain yang sangat berperan di belakang striker. Walaupun secara defense, Ricky Kambuaya nggak kurang bagus lah. Nah, sebetulnya posisi Kambuaya dan Vano itu agak bentrok. Karena mereka dua-duanya bermain di belakang striker. Dan dua-duanya tidak memiliki kapasitas sebagai pemain bertahan yang cukup baik. Yang agak kehilangan sebetulnya adalah Indonesia di sisi tengah yang bermain sebagai box to box. Maksudnya menyerang imbang, bertahan imbang. Itu sebetulnya kita nggak ada. Belum ada sebetulnya. Kayak gitu. Nah, sekarang ini banyak sekali yang mempertanyakan gitu keputusan Sintayong ini. Kenapa sih kok nggak milih Spaso gitu untuk masuk ke timnas Indonesia? Padahal kalau dilihat secara kualitas Spaso ini finishingnya juga bagus gitu. Nah, kenapa nih kira-kira Bung Hadi, menurut Bung Hadi? Kalau menurut saya memang Spaso sangat tajam di di kompetisi liga, terbukti dengan bisa mencetak banyak gol buat Bali United. Tapi permainan sepak bola itu khususnya pelatih pasti memiliki konsep yang harus bisa diterjemahkan atau dilakukan oleh para pemainnya untuk menunjang konsep yang diinginkan oleh seorang pelatih, termasuk Sintayong. Nah, menurut Sintayong, Spaso memang tajam, tapi untuk memasuki konsep yang diinginkan Sintayong, dia tidak masuk. Yang diinginkan oleh Sintayong adalah seorang pemain tuh, walaupun dia pemain depan, adalah ikut membantu pertahanan. Dan itu tidak dimiliki sama Spaso. Dia sampai Sintayong mengatakan bahwa memang Spaso tuh sangat tajam, tapi saya melihat dia selalu kelelahan. Nah, itu tidak diinginkan oleh seorang Sintayong. Karena dia menginginkan pelapis pertama dalam sebuah pertahanan adalah seorang striker. Itu tidak dimiliki sama Spaso. Memang tajam, tapi jika dia tidak masuk secara konsep, ya seorang pelatih pasti tidak menginginkannya seperti itu, Rizky, pastinya. Kalau Bung Hadi sendiri melihat timnas Indonesia sekarang ini apa sih kekurangannya? Banyak sekali kekurangan. Yang pasti itu banyak segi-segi elementer mendasar yang tidak dimiliki para pemain Indonesia. Sebenarnya secara skill pemain kita tuh bagus-bagus, tapi bagaimana pemahaman bermain bola yang baik yang diinginkan seorang pelatih yang sekarang bermain secara modern, itu yang tidak dimiliki orang pemain Indonesia. Secara skill, teknik, shooting, control, nah itu baik, memang bagus. Finishing, kalau menurut Bung Hadi gimana finishing? Kalau finishing, kita memang sudah lama tidak memiliki striker yang sangat tajam ya. Setelah era Bambang Pamungkas, makanya sebetulnya Spaso itu adalah seorang striker yang bisa untuk bermain sebagai seorang striker yang benar-benar menjadi target man. Tapi itu tadi, dia tidak memiliki apa yang diinginkan oleh seorang Sintayong. Sebetulnya seperti itu. Kalau melihat lawan-lawan Indonesia nih, besok di kualifikasi Piala Asia 2023 tuh, siapa yang paling berat? Kalau bicara Jordania, itu tadi, karena dia paling tinggi memiliki ranking FIFA-nya, 91. Dan kita nggak pernah menang sama Jordania. Dan kita selalu kesulitan untuk bermain menghadapi tim-tim Asia Barat atau khususnya Timur Tengah. Sedangkan Kuwait memang juga di atas kita secara peringkat ya, 146, kita sedangkan 159. Nah,
secara rekor pun, begitu juga dengan Jordania, kita tidak pernah empat kali main tidak pernah menang. Melawan Kuwait pun seperti itu, hanya sekali menang, 3 kali seri, 2 kali imbang. Dan kemenangan terakhir kita melawan prestasi kita yang paling bagus saat melawan Kuwait adalah di Piala Asia 96 saat kita mampu menahan Kuwait dengan skor 2-2. Itu sebenarnya prestasi yang sangat fenomenal buat Indonesia ya, lewat gol yang sangat cantik lewat Widodo saat itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa melawan timnas Arab atau Timur Tengah sebenarnya sangat diuntungkan buat Indonesia karena mereka tidak melakukan pressure seketat atau sekejam tim-tim Asia Timur seperti Jepang atau Cina atau Korea. Sebelum kita masih memiliki kesempatan untuk bisa mengolah bola jika menghadapi tim-tim seperti Arab, negara-negara Arab. Dia tidak terlalu masih memberikan kesempatan untuk pemain lawan untuk mengolah bola. Beda dengan Korea, Jepang yang pressure-nya sangat luar biasa ketat. Sebenarnya kita masih memiliki peluang yang cukup baik. Sintayong ini juga mengeluhkan timnas Indonesia ini nggak punya training center. Tapi banyak orang nih yang beranggapan kalau Sintayong ini cuma cari-cari alasan. Nah, tapi sebenarnya training center ini tuh ini nggak sih, penting nggak sih untuk timnas Indonesia seharusnya? Penting lah ya, Bung ya. Luar biasa penting. Ya. Jadi kalau diomongin luar biasa mungkin harus menggunakan kata sejuta kali untuk luar biasa pentingnya mungkin tentang training center. Itu yang bilang alasan hatersnya Sintayong kayaknya. Ya memang sebuah federasi sepak bola harus punya namanya training center. Jangankan Indonesia, tim sekecil Timor Leste, Vietnam, Thailand aja sudah punya, masa kita segede besar, tapi nggak punya sama sekali tentang training center. Ya ini harus diwujudkan oleh federasi dan juga dengan bantuan pemerintah harus punya. Karena biar bagaimanapun pengembangan tim junior dan juga tim nasional ada training centernya itu, seperti itu. Berarti memang banyak banget sebenarnya yang masih perlu dibenahi dari luar biasa Indonesia banyak. Ya, luar biasa dari banyak. Teknik-teknik dasar, kayaknya passing-passingnya juga masih kurang ya timnas Indonesia ya, Bung ya. Ya itulah salah satu yang sangat lucu ya. Maksudnya pelatih tim nasional datang untuk melatih tim nasional untuk melatih teknik dasar itu sebelum nggak boleh. Soalnya kalau kita liputan misalkan ke liputan Piala Eropa atau Piala Dunia, kita nggak pernah tuh ngelihat pelatih tim nasional melatih teknik dasar. Mereka lebih pada ke kemantapan taktikal dan strategi itu yang dipertajam oleh semua pelatih nasional. Tidak membangun dari awal tentang teknik dasar, harus seperti itu. Nah, Bung Hadi, kira-kira gimana nih besok jalannya pertandingan Indonesia melawan Kuwait? Ya, kita bukan negara baru ya untuk menghadapi negara-negara Timur Tengah seperti Kuwait atau Jordania. Dan saya sampaikan tadi, sangat berat sebetulnya untuk menghadapi mereka. Kuwait misalkan, kita pertandingan pertama tanggal 8 menghadapi mereka. Dan itu luar biasa tidak mudah ya untuk bisa mengalahkan Kuwait di kandang sendiri. Dan kita terbukti sangat sulit untuk menghadapi Kuwait. Tapi kita juga memiliki sejarah yang cukup bagus juga untuk menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Kita bisa menahan Kuwait di Piala Asia 296 atau bisa juga mengalahkan Bahrain di Piala Asia 2007. Jika permainan tim kita mampu menjalankan instruksi pelatih dengan sangat baik, maksudnya dengan melakukan pressure dan tidak grogi dan memanfaatkan kecepatan kita dan tidak cepat habis fisik, saya rasa kita juga memiliki kemampuan untuk bisa mengimbangi Kuwait seperti itu. Nah, kemarin sebenarnya Singapura udah duluan nih menghadapi Kuwait ya. Uji coba ya. Kuwait ya. Kuwait ya. Mereka kasih tips katanya Indonesia kalau misalkan mau menang lawan Kuwait, finishing jangan lupa harus bagus sama bola mati. Nah, kalau ngelihat timnas Indonesia ini kira-kira bola mati finishing sudah ini bagus nggak sih sebenarnya? Nah, kita bagusnya sekarang ada Mark Locke adalah bisa mengambil bola-bola mati. Begitu juga dengan Lili Pali. Dua pemain ini cukup bagus untuk bisa memanfaatkan bola-bola mati atau set piece yang mungkin ada di depan kotak penalti. Yang menjadi PR sebenarnya tetap seorang striker. Mungkin Dimas Derajat sebagai seorang striker lokal cukup bagus juga ya di Liga 1 karena terbukti cukup produktif ya. Tapi saya rasa untuk menghadapi back-back dari Timur Tengah, dia harus memiliki effort yang jauh lebih keras lagi seperti itu. Nah, berarti kira-kira bisa berarti ya Indonesia lawan Kuwait? Harusnya bisa. Kalau menurut melihat sejarah harusnya bisa. Prediksi berapa? Skor? Wah, susah kalau mau prediksi. Tapi bisa lah ya menang. Bisa lah, nggak ada yang nggak mungkin. Bola itu bundar kok. Iya, betul banget. Semangat pokoknya untuk timnas Indonesia harus sport ya, meskipun ya mungkin kemarin kita ngelihat di SEA Games kok agak mengecewakan gitu ya. Tapi kan tadi alasannya memang banyak sekali ya. Ada liganya libur ya, udah selesai, terus
banyak pemain kunci yang nggak bermain juga ya Bung Hadi ya. Oke, kita doain aja ya semoga timnas Indonesia besok bisa lancar ya berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023. Ya semoga Indonesia bisa lolos ya Bung Hadi amin. ya. Semoga. Oke, amin. Ya, terima kasih guys udah nonton video kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga komennya. See you next video.